Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan, yang mana pantai barat Teluk Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari utara ke selatan menelusuri Teluk Bone, tepatnya 174 km sebelah timur kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Bone 4,556 km bujur sangkar atau sekitar 7,3% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan, didukung 27 kecamatan, 333 desa, dan 39 kelurahan. Di tahun 2023 Kabupaten Bone masih banyak memiliki bangunan-bangunan tua. Tidak hanya di pedesaan, melainkan juga masih banyak di wilayah perkotaan. Salah satu contoh adalah bangunan bekas penjara pertama yang terletak di tengah-tengah kota Watampone. Penjara pertama di Bone ini dibangun sejak tahun 1918, yang mana pada saat itu masih zaman penjajahan Belanda. Dulu menurut cerita bangunan ini tidak menggunakan besi sebagai tulang, melainkan hanya pasir, batu merah, dan kapur yang dijadikan sebagai semen. Penelusuran kita kali ini menemui Bapak Asis Saleh yang merupakan pensiunan penjara pertama di Bone. Beliau banyak menceritakan sejarah pada masa dia masih bertugas di penjara ini. Kalau pembangunannya ini berdasarkan catatan yang pernah saya lihat itu tahun 1918. Kemudian dibuat lembaga baru di Celu, itu pindahnya 1984. Ini memang artinya dibangun selaku penjara, ya. Penjara dulu yang kebanyakan di sini, yang dipenjarakan di sini di zaman Belanda itu, ya zaman Belanda, itu tahanan-tahanan politik. Seperti pejuang-pejuang dulu ada dikatakan merah putih, pejuang merah putih. Ya. Nah, kemudian diambil alih tahun 43 itu, diambil alih oleh orang Jepang. Kan Jepang ada pernah juga menjajah itu, selama 3,5 tahun. Nah, kemudian tidak lama kemudian merdeka. Nah, ini penjara ini diserahkan ke daerah dulu, kan daerah termasuk di bawah namun daerah ini, pemerintah daerah yang istilah Belandanya dulu itu dia onder afdeling Bone. Ya, kalau onder afdeling Bone itu membawahi Sengkang dengan Sopeng. Jadi penjara dulu di sini ada dikatakan direktur daerah kepenjaraan. Nah, ditangani Sengkang dengan Sopeng. Jadi secara administrasi Sengkang Sopeng melalui dulu direktur daerah kepenjaraan Bone ini. Pada tahun 1964 nama kepenjaraan berubah menjadi Lembaga Permasyarakatan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman waktu itu. Pada saat itu segala bentuk administrasi, tahanan, dan sebagainya kemudian dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Celu. Menurut cerita orang dulu, penjara pertama ini juga disebut sebagai kandang macan. Hal itu dikarenakan banyak tahanan yang dibantai habis-habisan pada masa itu. Istilah kandang macan itu dulunya, ya, kalau kandang macan yang saya tahu, itu ada namanya kamar tersendiri. Jadi satu kamar itu khusus satu orang. Apabila dia melakukan pelanggaran di dalam lapas. Ya, jadi diasingkan, istilahnya diasingkan. Jadi orang awam bilang kandang macan, karena kandangnya memang agak kecil, ada di sudut sana itu, kamar kecil. Itu khusus satu orang. Ya, kalau dia melanggar dalam pemasyarakatan sampai memang artinya dalam undang-undang kepenjaraan dulu itu setiap narapidana yang melanggar harus diasingkan. Jadi ada pasal-pasal yang mengatur itu kalau pengasingan. Sepertinya kalau
terlalu fatal untuk penganiayaan, umpamanya dia aniaya temannya, dimasukkan dalam dalam sel itu, istilahnya kamar sel, selama 7 hari. Kalau terlalu berat, itu tadi menganiaya temannya, hanya pakai, dulu itu ada aturannya, pakai celana dalam saja, tidak pakai sarung, tidak pakai baju. Kalau dikasih nasi, kasih ikan, tidak dikasih sayur. Kalau dikasih sayur, tidak dikasih ikan. Itu masih aturan-aturan kolonial, toh? Ya. Konon katanya, penjara pertama ini banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Hal itu diduga dikarenakan dulu di tempat ini banyak tragedi pembantaian oleh masyarakat terhadap tahanan politik yang merupakan anggota dari partai terlarang di Indonesia. Warga yang menempati bangunan bekas penjara pertama ini sering sekali menemukan hal-hal mistis, bahkan sosok penunggunya pernah menampakkan diri. Kalau cerita-cerita mistiknya ya, karena saya pernah alami 1 kali. Kalau yang ini, kalau bagian barat ini ada, tapi belum pernah saya lihat. Bagian selatan juga ada. Kalau di sini bagian timur pernah ada saya lihat. Kalau bagian timur ini, waktunya saya masuk mengganti saya punya teman karena sakit untuk melaksanakan tugas jaga. Saya ke belakang dengan menyandang senjata ke pos monyet sana itu. Pas saya mau naik di tangga, saya lihat ada perempuan di atas duduk, pakai baju putih. Langsung saya tegur, siapa? Gerakannya begini, seperti burung mau terbang, toh, melambai. Terpaksa saya balik. Kenapa itu senjata dengan sarung yang mau pakai sebagai tertinggal di dekat pos. Nggak tahu bagaimana bisa jatuh itu senjata itu. Saya panggil komandan jaga baru sampai di belakang Blok Wanita, bukan di sana itu Blok Wanita. Orang ragu, ada sebentar pi. Kalau bagian selatan sana itu yang pegawai-pegawai dulu pernah lihat, kadangkala ada monyet, ada rusa yang panjat tembok. Ini. Kalau sebelah barat itu wanita yang berpakaian baju bodoh, ya, pakaian adat, merah, hijau, kuning. Tapi yang sering dilihat orang di sana itu yang baju hijau, baju merah, ya, baju merah. Yang tadi ini, kalau masyarakat luar tidak ada. Tapi kalau sampai sekarang kira-kira masih ada nggak sih kayak suara-suara apa, suara-suara aneh? Iya, itu di sana itu yang ada bambu tadi di sana itu tembok. Sering kalau malam Jumat ada yang main seperti main bulu tangkis tapi saya larang anak-anak, jangan, biarin begitu. Sering ada main-main, jangan diganggu. Ya, biarlah mereka lakukan. Ya. Ada juga pernah polisi yang ditahan di sini namanya Andi Malanium. Dia kamar tersendiri karena dia seorang polisi toh, kita pisahkan. Pernah dimasuki itu perempuan. Sampai saya itu komandan jaga, pernah itu kebetulan saya komandan jaga datang menghadap. Kalau bisa saya di luar bermalam karena ada begini. Dengan rasa bijaksana saya izinkan, tapi dengan ketentuan jam 5 harus kembali begitu, karena takut begitu. Pernah memang ada.
Di dalam penjara pertama ini juga terdapat 2 sumur tua yang diketahui cukup angker. Konon katanya, salah satu sumur tersebut ada 4 tahanan yang dikubur hidup-hidup oleh massa pada waktu itu. Ya, ada sumur. Itu sumur sudah 2 kali. Sumur yang sekarang ini sumur kedua. Ya, kalau sumur pertamanya dekat tembok sana, tapi tidak digunakan waktunya pengganyangan PKI dulu, ya yang diamankan di sini. Ada orang masuk di dalam sumur itu karena kurang airnya, masuk sembunyi 4 orang. Nah, masa ketahui ada begitu, terpaksa dilempar batu saja turun. Sempat meninggal, tidak ada, meninggal semua. Ya, iya terkurung. Ya, bahkan batu besar. Iya, sembunyi. Sembunyi karena takut sama massa. Dan di sini, ini saja ruangan ini. Kalau saya tidak salah ingat, 6 orang yang dibunuh di sini. Ya, termasuk sebanyak itu. Nah, kalau di luar, kebetulan wakil direktur daerah pemasyarakatan dulu namanya Jonjong, di luar di sana didapati. Nah, dulu kan masih asramanya POM di situ. Nah, kalau siapa? Saya mulai masuk di sini, tinggal di sini. Saya minta perumahan, saya izin dulu sama pimpinan karena rumah saya bongkar waktu persiapan pensiun, kasih naik di kampung. Tapi mamanya tidak mau tinggal di kampung karena lebih baik kita minta karena tidak digunakan. Mulai saya akhir-akhir 84. Ya, artinya sesudahnya pindah. Menurut sejarah, banyak tahanan politik yang dibunuh oleh masyarakat karena dianggap pengkhianat, bahkan dianggap sebagai mata-mata Belanda. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang sangat tua di Bonek yang masih ada sampai saat ini. Namun sayangnya, bangunan ini terbengkalai dan dipenuhi dengan rumput liar. Sebagian besar bangunan ini juga sudah runtuh sehingga tidak menutup kemungkinan banyak ditempati makhluk-makhluk halus. Walaupun bangunan ini dianggap angker, tetap masih banyak masyarakat yang selalu mengunjungi tempat ini dan dijadikan sebagai spot foto-foto dan konten. Sekian dulu penelusuran kita kali ini. Nantikan penelusuran selanjutnya. Bagi pemirsa web channel kita yang mengetahui tempat-tempat yang banyak cerita mistisnya, silakan berkomentar di bawah. Kita akan melakukan penelusuran berikutnya di tempat Anda.